kalau ada orang itu menghormati orang kaya, ya, kene sing sugih sapa kene, Pak? Ya, karena kekayaannya, ya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Nah, kalau kita menghormati orang kaya itu karena nyok-nyoknya, ya, nyok gitu loh. Karena ibadahnya, karena kebaikannya, ini patut kita hormati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waman tawaddo'a li ghaniyin, dan barang siapa yang merendahkan diri terhadap orang yang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, faqad dzahaba, maka sungguh ia hilang thulutsa dinihi, 2/3 agamanya, ya. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dalam keterangan kitab ini, menurut syariat orang yang patut dihormati itu karena kebaikannya dan ilmunya, ya, kebaikannya dan ilmunya. Ada beberapa ulama dalam kitab yang lain menfatwakan orang yang patut dihormati itu ada 3. Pertama, orang yang tua. Kedua, ilmunya. Ketiga, ibadahnya. Kalau ada orang yang tua, lebih tua dari kita usianya, masih orang itu goblok, masih orang itu ibadahnya kurang, kita tetap harus tawaduk, andap asor, unggah-ungguh. Karena apa? Tua usianya. Yang kedua, kalau ada orang berilmu, ini tidak disebutkan tua atau muda, maka kita bisa menghormatinya. Atau ada orang yang ahli ibadah, tua atau muda, itu kita patut untuk menghormatinya. Tapi ngapunten, maaf, kalau ada orang itu menghormati orang kaya, ya, kene sing sugih sapa kene, Pak? Ya, karena kekayaannya, ya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Nah, kalau kita menghormati orang kaya itu karena nyok-nyoknya, ya, nyok gitu loh, ya. Karena ada orang kaya kok yang gak nyok, Pak, disimpen ae, ya. Nah, ini jadi karena ibadahnya, karena kebaikannya, ini patut kita hormati, ya. Tapi kalau karena lighinahu, kekayaannya, maka hilanglah agama kita 2/3, ya. Kalau 1/3 masih lumayan, Pak. 2/3 thulutsa, ya, 2/3. Oleh karena itu, mari, ada orang tua, meskipun orang tua itu tidak berilmu, kita hormati, ya, karena ketuaannya. Atau ada orang yang berilmu, meskipun tidak setua kita, itu juga kita hormati. Atau orang yang ahli ibadah, meskipun tidak setua kita, lebih muda dari kita, itu juga kita hormati, ya. Jadi sebagai kesimpulan, mari jangan sampai kita itu terus-menerus biasa mengeluh, utamanya mengeluh kepada manusia. Mengadu kepada manusia itu tidak ada gunanya, kecuali kalau kita itu minta nasihat, bukan mengeluh, tapi minta nasihat. Kalau podo-podo wong sing diajak mengeluh ini sesama kita, ya tadi itu, Pak, dibalas, Pak, podo mengeluh nih, ya, tidak ada solusinya, malah beban dikasih beban, ya. Yuk, ngopo awak dhewe gak iso waras sakite iku, tambah di sana ditambahi, podo aku luwe nemen, beban dikasih beban, ya. Lalu jangan sampai kita ini susah masalah urusan dunia. Urusan dunia ini Allah yang menata, ya. Oleh karena itu jangan sampai
kita melihat masalah dunia kepada orang yang di atas kita, mari kita lihat yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Kalau orang itu bisa bersyukur, pasti nanti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Ya, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah. Ya, Abapur ini istrinya berapa, Abapur? 1 ya, disyukuri saja. Ya, jadi kalau punya istri 1 disyukuri. Ya, nanti kalau sesuai dengan ayat ini kita syukur dengan istri hanya yang 1, pasti ditambah kenikmatannya. Kok tambah jumlahnya, tambah nikmatnya. Ya gagah kaya abamul ngono, luru sing pantes. Lah awak dhewe mlaku sayek-sayek ngene ya gak pantes. Ya, jadi ditambah kenikmatannya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya, kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolon kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang telah mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.